Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rizka, hari ini sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa kita akan melakukan observasi di kelas. Iya. Adapun tujuan dari observasi ini bukan apa-apa, bukan untuk menilai, tapi salah satu usaha kita untuk mengembangkan diri kita, Ibu Rizka ya. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke kelas nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Iya. Yang pertama, nanti di kelas apa tujuan pembelajaran dari materi Ibu nanti? Tujuan pembelajaran untuk materi hari ini ya, berarti Iya. ya? Berarti kalau tujuan itu saya sesuaikan dengan KD atau CP-nya ya, Bu Rati ya. Jadi karena di sini KD-nya itu mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran non tunai. Jadi saya materinya itu berhubungan dengan alat pembayaran non tunai. Di sini tujuannya disesuaikan dengan KD tersebut. Di sini pertama yaitu siswa mampu mengonsepkan pengertian alat-alat non tunai itu sendiri. Yang kedua itu siswa mampu menjelaskan jenis-jenis alat pembayaran non tunai, dan yang ketiga itu karena nanti kan siswa di sini saya bentuk beberapa kelompok ya Bu Rati ya, jadi dari hasil diskusi nanti siswa presentasi dan nanti siswa dapat menyimpulkan jenis-jenis alat pembayaran non tunai dalam kehidupan sehari-hari, gitu Bu Rati untuk tujuan pembelajarannya. Oke Bu Rizka, berarti ada 3 tujuan pembelajaran Iya. Di sini yang saya catat Bu ya. Iya. Karena materinya berhubungan dengan alat pembayaran non tunai. Jadi tujuannya yaitu siswa mampu mengonsepkan apa itu alat pembayaran non tunai, kemudian macam-macam mendeskripsikan macam-macam alat pembayaran non tunai, dan yang ketiga menyimpulkan macam-macam alat pembayaran non tunai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai nanti dalam proses pembelajarannya itu apa, Bu Rizka? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai untuk pembelajaran hari ini, di sini saya tekankan kepada sikap dari siswa tersebut agar lebih aktif, agar lebih teliti, lebih disiplin dalam belajar dan lebih komunikatif ya Bu Rati ya. Jadi kalau misalnya ada sesi tanya jawab, jadi siswa tersebut lebih ditekankan untuk mengemukakan pendapatnya, baik itu berupa saran, masukan ataupun berupa pertanyaan. Terus nanti kan saya mau membentuk siswa ini menjadi beberapa kelompok. Jadi di sini yang juga saya kembangkan yaitu hasil dari diskusi kelompok anak tersebut. Jadi di sini nanti hasil diskusi kelompok anak tersebut yang saya kembangkan dilihat dari segi kerjasama dari antar kelompok dan juga dari segi berdiskusi antara anggota kelompoknya, gitu Bu Rati. Ya. Ada dari segi sikap, dari keaktifan, ketelitian, disiplin dan komunikasi melatih siswa dalam berdiskusi ya. Kemudian juga bekerja sama dalam kelompok. Baik Bu Rizka, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke kelas, strategi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk mengajar di kelas nanti? Kalau strategi itu sebenarnya banyak saya persiapkan berarti. Tapi yang sering saya gunakan strateginya kalau mengajar di kelas itu menggunakan metode ceramah tanya jawab. Di saat awal pembelajaran ini saya masih menggunakan metode ceramah tanya jawab. Jadi saya meminta stimulus anak lah dengan adanya sesi tanya jawab. Terus nanti setelah itu saya menggunakan model pembelajaran problem based learning Bu Rati, PBL. Di sini nanti siswa akan saya bentuk menjadi beberapa kelompok. Dari kelompok tersebut saya berikan masing-masingnya itu permasalahan dalam bentuk LKPD. Jadi nanti masing-masing kelompok tersebut memecahkan masalah ataupun pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Itu strategi saya Bu Rati. Jadi agar siswa tersebut
keaktifannya bisa ditingkatkan lewat diskusi kelompok tadi. Ibu ya, arti luar biasa sebenarnya sudah persiapan Ibu ya. Iya, dari persiapan ini mudah-mudahan nanti bisa mencapai tujuan yang diharapkan Ibu ya. Amin. Jadi Ibu tadi akan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Ini mungkin maksud Ibu di awal ya Bu ya, sebagai di awal persepsi dan motivasi untuk anak ya. Di awal pembelajaran. Iya, kemudian di kegiatan intinya Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian Ibu menggunakan LKPD. LKPD. Jadi nanti pemecahan masalahnya itu masalahnya ada di LKPD, jadi anak langsung mengerjakan di situ ya. Nanti diberikan dan anak langsung mengerjakan di LKPD tersebut. Nah, baiklah Bu Rizka, kalau begitu kita siap-siap masuk ke kelas. Baik Bu Rati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Gimana hari ini? Karena kondisi kita di jam terakhir, jadi masih semangat untuk belajar? Masih fokus untuk belajar? Siap menerima pembelajaran hari ini? Siap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Di sini Ibu minta bantuan Ketua Kelas Ananda Fikri untuk memimpin doanya ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Ananda Fikri sudah memimpin doanya di depan. Tujuan kita berdoa agar apa ya anak-anak Ibu? Agar mendapatkan berkah, benar. Terus agar apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami, bisa masuk ke akal pikiran kita dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang Ibu mau tanya, hari ini ada yang tidak masuk anak-anak Ibu? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Radit Fatur Rahim. Keterangannya apa? Alfa. Terus? Arik Ramadan. Ini keterangannya apa? Sakit. Berarti si Radit ini Alfa sama si Arik itu ya, kita doakan supaya Arik cepat sehat sehingga bisa berkumpul lagi dengan kita di sekolah seperti biasa. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, mau mengulang materi kita minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat mengenai materi kita minggu sebelumnya, anak-anak Ibu? Coba Hidayah. Ya, berdiri juga bisa. Materi sebelumnya kita dipelajari yaitu sejarah uang, fungsi uang, jenis uang, dan syarat uang. Ya, benar ya. Materi kita minggu sebelumnya yaitu kita membahas mengenai sejarah uang, pengertian uang, jenis uang, fungsi, dan syarat-syarat uang. Ada yang masih ingat apa itu pengertian uang? Hidayah lagi? Tidak apa-apa. Coba Hidayah dapat nilai A+ nanti dari Ibu. Berdiri coba Hidayah. Uang adalah salah satu alat pembayaran yang sah dan diterima secara umum dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Ya, benar ya nak ya. Itu pengertian dari uang. Merupakan salah satu alat pembayaran yang sah yang diterima secara umum untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Terus fungsi uang, ada yang masih ingat fungsi uang? Fungsi uang ada dua kemarin ya Hidayah. Yang pertama sebagai alat tukar menukar, yang kedua sebagai alat satuan hitung. Itu ya.
Nah, jadi bisa dikatakan anak-anak Ibu di sini sudah paham, sudah memahami materi kita minggu sebelumnya. Nah, untuk materi hari ini yaitu kelanjutan dari materi kita minggu sebelumnya, masih membahas mengenai sistem pembayaran. Cuman untuk materi hari ini yaitu materinya alat pembayaran non tunai. Kalau di buku paket Ananda bisa buka pada halaman 155. Coba dibuka bukunya. Sudah ketemu belum? Halaman 155. Sudah ketemu? Karena tadi sudah Ibu jelaskan materi kita mengenai alat-alat pembayar non tunai, agar Ananda semuanya itu lebih memahami materi hari ini. Jadi sekarang Ibu mau membentuk Ananda menjadi beberapa kelompok. Ya, langsung Ibu tunjuk ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Dan di sini masing-masing kelompok di sini Ibu berikan LKPD ya. LKPD jadi tugasnya masing-masing kelompok yaitu menjawab pertanyaan ataupun masalah yang ada pada LKPD yang Ibu berikan. Bisa dipahami? Kelompok 1. Ini kelompok 1 ada kendala? Sudah dibuat nama kelompoknya, anggotanya? Sudah. Terus sudah tahu pertanyaan? Sudah. Bisa dikerjakan ya. Bisa lihat buku paket nih, kan ada buku paket nih. Terus bisa melihat atau referensi dari yang lain, Google, internetan juga boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, perkenalkan, saya Sarifah Zamanda sebagai moderator, di sebelah saya Nadia Nafisa sebagai penyaji. Ya. Di sebelah Nafisa ada Asra Sakira sebagai notulen, dan Cindy, Rahma, Vicky, dan Notujana sebagai anggota. Baiklah, langsung saja dibacakan oleh Nadia Nafisa. Baik, semua kelompok tadi sudah tampil mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Jadi di sini agar Ananda lebih paham, Ibu berikan tugas mandiri berupa soal uraian sebanyak 5 soal. Dan tugasnya Ibu kirimkan melalui WA group ya. Nanti jika selesai langsung dikumpulkan ke depan. Bisa kita kesimpulan untuk materi kita hari ini yaitu mengenai alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai itu adalah alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank. Jadi karena perkembangan zaman sehingga sekarang membayar apapun tidak mesti dengan menggunakan uang, bisa menggunakan alat elektronik. Jenisnya itu banyak, jenis-jenis alat pembayaran non tunai. Ada berbentuk kertas, berbentuk kartu, dan berbentuk elektronik. Itu ya. Tujuannya sama, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Sudah bisa dipahami? Nah, untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Jadi agar Ananda itu bisa paham ataupun sebagai pengetahuan awal Ananda, jadi Ibu minta coba baca di rumah, baca referensi dari Google untuk menambah wawasan mengenai badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Itu ya. Nah, seperti biasa karena pembelajaran kita udah selesai, silakan kepada Ananda Fikri untuk menutup pembelajaran dengan membaca doa. Ayo Fikri. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ya. Assalamualaikum Ibu Rizka, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Rati, alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah. Ini ada hubungan dengan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan kemarin Bu Rizka. Iya. Apakah Ibu Rizka masih ingat tujuan pembelajaran kita di kelas kemarin saat observasi? Oh iya, kalau tujuan pembelajaran di kelas kemarin itu berhubungan dengan CP-nya ya berarti yaitu mendeskripsikan bank sentral
sistem pembayaran dan alat pembayaran non tunai. Materinya itu alat pembayaran non tunai. Jadi tujuannya itu diharapkan siswa itu mampu pertama itu menguasai pengertian dari alat-alat non tunai itu sendiri. Terus yang kedua itu siswa mampu menjelaskan jenis-jenis alat pembayaran non tunai, dan yang ketiga siswa mampu menyimpulkan. Nah, aspek-aspek dan strategi apa yang dikembangkan kemarin ya Bu? Kalau untuk aspek yang mau saya kembangkan kemarin itu yang pertama itu dari segi sikap anak itu yang terdiri dari ketelitiannya, terus aspek kejujuran, terus aspek ini apa namanya itu komunikatif dalam artian siswa di saat proses pembelajaran sering bertanya ataupun memberikan saran dan masukan gitu Bu. Ya. Menurut Ibu, apakah pada saat mengajar itu sudah maksimal Ibu merasa dalam mengajarnya? Kalau menurut saya kemarin mungkin masih belum maksimal ya Bu Rati. Mungkin kemarin ini ada beberapa kalimat yang saya terputus-putus penyampaiannya, jadi apa namanya itu sehingga saya lemparkan ke siswa untuk menyambung kalimat tersebut. Dari situ mungkin kalau misalnya menurut saya yang belum maksimalnya. Terus respon siswa mungkin juga ada beberapa siswa yang masih asik lah dengan ininya apa namanya itu kegiatan dia sendiri di kelasnya Bu ya. Oh iya. Masih ada yang ngobrol. Kalau tidak salah kemarin memang ada beberapa kata Ibu yang ini ya terputus Bu ya. Iya, ada beberapa seperti kata apa yang Ibu terputus. mungkin Ibu masih ingat kemarin misalnya Ibu mengatakan apa pembayaran non tunai begitu ya Bu ya. Pembayaran. Karena ini berarti mungkin karena sudah sering kebiasaan jadi kan di saat mengajar di kelas itu jadi dia langsung spontan gitu Bu Rati tanpa disadarin gitu kan Bu. Iya. Ya tentunya ada bagian yang sudah bagus dan ada bagian mungkin masih kurang. Nah menurut Ibu selain bagian yang kurang tadi tentunya pasti ada bagian yang sudah bagus. Yang Ibu rasa sudah bagus itu bagian yang mananya Bu? Kalau sudah bagusnya itu kalau menurut saya ini di saat ini saya kelompokkan anak menjadi beberapa kelompok ya Bu Rati ya. Jadi di sana itu saya melihat masing-masing kelompok itu saling berdiskusi dengan anggota satu kelompoknya. Terus masing-masing anggota dalam kelompok aktif dalam menyelesaikan masalah yang saya berikan dalam bentuk LKPD. Terus presentasi kedepannya juga masing-masing kelompok itu juga lumayan bagus. Memang sudah nampak kemarin ya Bu ya, anak-anak itu sudah berkelompok, kemudian mereka berdiskusi secara aktif, dan juga saat presentasi ya lumayan semangat mereka kemarin kita nampak ya Bu ya. Nah berdasarkan dari hal yang kurang tadi Bu, ke depannya kira-kira apa yang ingin, bisa juga dari yang sudah bagusnya, kira-kira apa yang ingin Ibu tingkatkan pada proses pembelajaran selanjutnya? Oh, kalau misalnya yang ingin saya tingkatkan mungkin dalam ini apa namanya itu saya lebih mengurangi atau sama sekali tidak akan memotong kata atau kalimat yang sebelumnya itu ya, berarti karena sudah kebiasaan tadi kan, jadi kan spontan gitu kan, itu yang akan saya lakukan untuk dikurangi atau bisa sama sekali tidak saya lakukan lagi gitu berarti. Ya berarti menghilangkan atau berusaha mengurangi atau berusaha menghilangkan kalimat-kalimat yang mendikte ya Bu ya, mendikte yang terputus-putus. Kemudian ada lagi Bu selain itu? Selebihnya ini saya lebih mengontrol anak ya, supaya kalau misal di saat saya itu menjelaskan materi, jadi supaya anak di belakang itu tidak asik dengan kegiatan dia di belakang kayak berbicara ataupun membuka HP. Jadi saya lebih, posisi saya itu kalau mengajar itu mengontrol, jadi sering sering berkeliling ke mengontrol kegiatan anak pada diskusi ya, anak diskusi. Bagaimana dengan, adakah Ibu rencana untuk pengembangan mungkin media pembelajarannya mungkin, atau ada rencana begitu? Iya, kalau untuk media pembelajaran mungkin kemarin karena saya masih apa namanya itu menggunakan metode ceramah tanya jawab, mungkin untuk media pembelajarannya untuk di pembelajaran
minggu selanjutnya paling saya menggunakan bantuan media PowerPoint, terus menggunakan ini Infokus gitu Bu Rati. Jadi kan biar apa yang saya sampaikan ke siswa itu kan siswa juga melihatnya lewat media ini tadi PowerPoint tadi kan di depan ininya papan tulisnya gitu. Jadi sudah bagus sekali Bu ya. Jadi selain anak itu mendengarkan kita, ada yang dilihat ya, juga. Jadi mereka membantu memfokuskan anak Bu ya, anak pakai itu. PowerPoint. Iya. Oke Bu. Lalu menurut Bu Rizka, bagaimana tindak lanjut untuk meningkatkan hal tersebut? Jadi tindak lanjutnya apa yang akan Ibu lakukan nanti? Kalau untuk tindak lanjutnya ya Bu Rati, paling saya melakukannya itu paling kalau untuk sekarang karena anak udah ujian ya, jadi tindak lanjutnya itu saya melakukannya di semester berikutnya. Terus nanti juga itu akan konsultasi juga dengan guru ekonomi yang lainnya, bagaimana cara menggunakan media yang paling efektif supaya anak di kelas itu ya tidak bosan, terus lebih memperhatikan kita di saat kita menjelaskan. Media apa yang cocok digunakan nanti saya konsultasi dengan guru ekonomi yang lainnya. Berarti Ibu akan berkolaborasi ya, tidak lanjutnya. Dari yang saya dengarkan barusan, Ibu akan berkonsultasi, bekerja sama dengan rekan sejawat, khususnya pelajaran ekonomi Bu ya, apa yang cocok, media apa yang cocok yang saya terapkan, kemudian Ibu siapkan begitu ya, untuk mendukung pembelajaran ya. Nah lalu Ibu bagaimana strateginya, itu salah satunya sudah Ibu sebutkan tadi ya. Kira-kira apa ukuran keberhasilannya nanti kalau seandainya Ibu sudah melakukan strategi nih untuk kedepannya, pembelajaran kedepannya? Nah itu ukuran keberhasilannya apa kira-kira Bu Rizka? Ukuran keberhasilan dari segi siswanya gitu ya Bu? Ya, dari yang Ibu ingin kembangkan kan tadi kan menjaga agar siswa itu lebih fokus ke kita, kemudian juga Ibu berusaha untuk mengontrol siswa dalam diskusi agar siswa itu fokusnya tidak kemana-mana, kemudian juga Ibu akan membuat suatu media pembelajaran yang menarik. Bagaimana cara membuatnya, Ibu akan berkonsultasi dengan rekan sejawat. Nah kira-kira tujuan itu tercapai, apa yang menjadi ukurannya? Paling dilihat dari nilai yang diperoleh sama siswa gitu ya, bisa dilihat dari nilai sikapnya, nilai pengetahuan ataupun nilai keterampilan, karena kan tadi akan saya adakan diskusi kelompok. Terus kalau untuk nilai pengetahuan itu paling nanti saya berikan tes mandiri gitu Bu Rati. Jadi dari situ akan melihat sejauh mana siswa tersebut bisa memahami dari materi yang kita sampaikan. Oh ya, betul sekali Bu ya. Ujung-ujungnya tentu kita nilai anak ya Bu ya. Nilai dari siswa tersebut. Iya, bisa dilihat dari situ. Baiklah. Jadi anak kan mau liburan nanti katanya ya, bentar lagi ya. Sedang kan ujian sekarang mau ujian berarti, jadi bentar lagi kan mau libur panjang. Iya. Jadi paling saya terapkan itu di semester berikutnya. Nah, jadi langsung nih sebelum saya tanya Ibu sudah jawab dulu nih, berarti kapan rencana melaksanakannya itu di semester selanjutnya berarti ya? Di semester di kelas yang berbeda ya. Kelas yang berbeda itu berarti. Baiklah Ibu, berarti dari yang saya dapatkan, dari kita dapatkan hasil diskusi kita hari ini, itu Ibu sudah bisa melihat apa hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dari yang sudah Ibu lakukan di kelas, kemudian berusaha meningkatkannya. Juga ada kekurangan, sedikit kekurangannya. Setiap kita mengajar pasti ada kekurangannya Bu ya. Semuanya pasti begitu. Awalnya kita maunya bagus kan, pasti di lapangan ada kekurangannya. Kemudian Ibu sudah merencanakan juga bagaimana solusinya, tindak lanjutnya, rencananya. Nanti saya harapkan setelah pelaksanaan kedepannya kita ada ngobrol lagi Bu Rizka untuk melihat bagaimana perkembangannya. Boleh berarti. Kita juga bertukar cerita, bertukar pikiran. Bisa jadi itu menjadi bahan untuk saya juga untuk mengembangkan diri saya pada saat mengajar ya Bu Rizka ya. Saling sharing ya Bu Rati. Iya, saling sharing. Terima kasih banyak untuk yang sudah disediakan Bu Rizka. Semoga kita kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi Bu Rizka ya, untuk sekolah kita juga. Terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.